Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Kurniawan, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan program studi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Nah, pada kesempatan kali ini, demi memenuhi syarat dalam mata kuliah Laboratorium Metode Kuantitatif yang diampu oleh Bapak Yanto SE MSc, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan atau mempresentasikan tata cara penggunaan dari aplikasi statistik, yaitu aplikasi Stata. Nah, sebelum kita mulai menggunakan aplikasinya, kita pengenalan dulu terhadap apa itu aplikasi Stata. Nah, dalam Stata, Stata itu merupakan program statistik yang sangat lengkap dari segi kemampuan fungsi statistik, sehingga menjadikan Stata sebagai salah satu program paling populer yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti dari berbagai kalangan untuk pengolahan atau analisis sebuah data. Nah, di sini untuk tipe data atau struktur data yang bisa diolah dalam aplikasi Stata, yaitu ada struktur yang namanya name. Nah, name di sini merupakan sebuah nama yang menggunakan abjad, tidak ada spasi, tanda baca, dan tanda matematik. Kemudian di sini ada label, yaitu penjelasan dari nama lengkap suatu variabel name. Kemudian tipe yang berbentuk numerik atau untuk data dalam bentuk angka. Kemudian string yang merupakan data dalam bentuk abjad. Yang keempat itu ada format. Format ini merupakan format dari tipe data untuk numerik, bisa berformat dalam jumlah digit, desimal, date, dan lain-lain. Untuk string itu bisa berformat total dari karakter dan justified. Kemudian ada value label. Value label di sini itu hanya untuk jenis data kategori. Misalnya sex. Sex itu jenis kelamin. Nah, 1 untuk kategori laki-laki dan 0 itu untuk kategori perempuan. Oke, baik, kita langsung saja ke aplikasi Stata untuk pengolahan data dari yang kita inginkan. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mendownload aplikasi Stata. Nah, ini untuk tampilannya, tampilan awal dari Stata itu sendiri. Nah, untuk variabelnya di sini sudah ada beberapa variabel yang bisa diolah dari Stata ini. Nah, bisa berbentuk nama, label, tipe, format, value label, notes. Nah, untuk datanya sendiri sama juga di sini ada beberapa yang bisa kita olah. Oke, langsung saja kita coba untuk pengolahan data dari data yang kita miliki. Di sini sebelumnya saya juga sudah memiliki data yang bisa kita olah. Oke, kita langsung aja buka di bagian data editor. Nah, jika sebelumnya kita sudah memiliki datanya dan sudah berbentuk format data dari Stata, kita bisa open saja dari sini. Kebetulan kita masih manual, jadi kita data editor di sini. Nah, ini untuk tampilan penginputan data dari aplikasi Stata. Oke, langsung saja kita input datanya. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan angka-angka yang bisa digunakan dari aplikasi Stata ini. Nah, kita tinggal ikuti saja. Kita siap dari angka yang kita siapkan, kita tinggal masukin saja. Nah, untuk variabel pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk variabel kedua itu 1, 2, 2, 1, 3. Variabel ketiga
3 itu 18, 21, 22, 19, 20. Kemudian variabel keempat 1, 1, 0, 1, 0. Lanjut lagi variabel kelima 59, 55, 42, 57, 47. Sebenarnya ini untuk penginputan data secara manual. Tapi jika kalian sudah memiliki data, kalian tidak perlu capek-capek untuk penginputan manual. Kalau kalian sudah punya data Excel-nya, tinggal kalian buka saja di aplikasi Stata ini. Oke, di sini sudah saya input secara manual. Untuk variabelnya ada 6 variabel yang bisa kita olah data tersebut. Oke, kita coba olah ya. Nah, baik. Ini setelah tadi kita input datanya, ini otomatis terekam di komen untuk data-datanya. Nah, di sini ada set observasi 1, generate variable 1. Jadi ini langsung menunjukkan data dari masing-masing variabel di baris dan kolom ini. Nah, setelah itu, jika kita ingin menyimpannya dalam bentuk format Stata, itu kita bisa jadikan ke format do file dulu. Kita do file kan dulu di sini, kita buka window do file editor. Sama sepertinya dengan yang ini. Nah, ini sama saja sebenarnya. Kita tinggal save, kasih nama data Stata 1. Nah, itu otomatis tersave. Nah, jika do file, kita tinggal blok saja dari bagian ini. Ini karena variabel yang data yang tadi kita save, jadi ini nggak usah. Kita copy ke bagian do file. Nah, jadi sudah jadi data-data yang kita input tadi di do file, tinggal kita save aja. Do file Stata. Nah, do file Stata ini berfungsi untuk merekam semua data yang telah kita input seperti di awal tadi. Nah, setelah kita save, kita close saja. Kita kembali untuk pengolahan data dari variabel-variabel yang telah kita buat. Nah, di sini kan untuk kategori variabelnya masih belum spesifik. Jadi kita harus spesifikasikan dulu data-data dari variabel ini. Jadi kita ubah dulu nama-nama dari masing-masing variabel. Nah, di sini kan udah kita buka dari data do file editor yang setelah kita save tadi, yang terdiri dari 6 variabel. Namun untuk komennya di sini belum muncul ya. Nah, di sini untuk bagian komen ini belum muncul perintah dari do file ini. Nah, untuk memunculkan di bagian komen ini, kita cukup di sini kan sudah kita buka, tergantung. Jadi data dari mana yang kita ingin munculkan di komen. Jadi kita tinggal blok. Kebetulan ini kan cuma satu saja yang kita buat tadi di do file. Jadi tinggal kita blok aja di sini. Nah, kita pilih execute. Nah, kita pilih execute. Nah, sekarang sudah muncul di komen Stata ini. Oke, kita lanjut saja. Oke, baik. Nah, setelah kita input data dari data yang telah kita siapkan atau yang telah kita buat baru. Nah, di sini kita tinggal merubah dari struktur data dari masing-masing variabel ini. Jadi kita
kita klasifikasikan lagi apa itu variabel 1, variabel 2, dan seterusnya. Nah, untuk klasifikasinya kita bisa merename dari variabel tersebut. Nah, kita lihat dulu dari struktur itu. Nah, di struktur ini kan terdiri dari name, nama, label, tipe, format, dan nilai dari label tersebut. Nah, oke, kita mulai dari name. Nah, untuk mengklasifikasikannya, kita bisa melalui komen. Nah, komen yang di bawah ini. Jadi kita tinggal ketikkan saja rename. Nah, kebetulan yang kita ingin ubah pertama itu variabel 1, var1 ini. Nah, kita tinggal klik saja, tinggal kita ketik aja var1, kita ubah ke nama yang kita ingin klasifikasikan. Nah, kebetulan sesuai dengan toolkit ini, untuk nama variabel pertama itu kita ubah menjadi noRes. Oke, kita singkat saja. Ini singkatan dari nomor responden. Kita kembali ke statanya. Kita ketikkan noRes. Kita enter. Nah, untuk nama dari variabel tersebut ini sudah berubah menjadi noRes. Nah, untuk mengubah ini sebenarnya tidak hanya melalui komen. Jadi bisa melalui do file. Nah, ini do file dari data-data yang telah kita siapkan tadi. Nah, untuk mengubah dari variabel kedua dan seterusnya ini, kita tinggal copy saja komen atau perintah yang telah kita ketik tadi, kita kopikan ke bagian do file-nya. Nah, kita pastekan. Nah, kita paste. Nah, kalau untuk di do file ini, kita tidak bisa langsung merubah. Setelah kita mengetik, kita langsung enter, itu tidak merubah nama dari variabel ini. Jadi kita harus, setelah kita mengetik, kita blok ini, jadi kita execute. Nah, di sini execute selection do file. Oke, karena yang kita ingin ubah itu variabel 2, kita ini klasifikasikan jadi variabel 2. Nah, variabel 2 itu sesuai dengan namanya itu FAK. Nah, kita ubah ke noRes ini ke FAK. FAK. Nah, apa yang terjadi jika kita enter? Nah, tidak terjadi apa-apa kan? Jadi, untuk merubah ini, kita tidak serta-merta hanya melalui do file lalu enter. Kecuali kita di komen, itu langsung. Nah, untuk merubahnya, kita blok saja bagian ini. Kita execute selection do file variable. Oke, kita klik aja. Nah, jadi sudah berubah ya. Dan begitu seterusnya. Oke, kita lanjutkan saja sampai variabel 5. Jadi kalau kita yang tidak perlu repot-repot satu-satu, kita ketik aja dulu ininya. Nama variabel yang kita ingin ubah. Nah, yang ketiga itu usia, keempat itu seks, kelima itu BB, kemudian yang keenam itu NKTT. Nah, kita tinggal ubah saja dulu di do file-nya. Oke, ketiga itu usia. Yang keempat itu seks. Yang kelima itu BB. Yang keenam itu NKTT. Nah, kita kembali ke comment statanya. Nah, di sini kan kita lihat untuk var 3 sampai var, oh maaf, ini salah ini. Sebentar.
sebentar, ini yang tersave hanya 5 variabel. Ini kita copy aja dulu sebagai cadangan. Ini kayaknya ada yang salah, jadi 5 variabel kita ulangi saja. Kita buka aja untuk files data yang kita punya. Sebentar. Nah, ini kita kembali lagi. Kita save the file editor. Oke, nah tadi karena itu sudah, nah kita enter. Nah, karena enter ini seperti tadi, itu nggak bisa langsung berubah, jadi harus manual. Kita blok semuanya. Kita execute selection do file. Nah, jadi semuanya sudah berubah. Oke, kemudian yang kedua itu kita merubah label atau penjelasan dari nama variabel yang kita singkat tadi. Jadi ini untuk keseluruhan nama lengkap dari nama data variabel tadi yang telah kita klasifikasikan. Oke, kita kasih penjelasan untuk nama-nama lengkap dari variabel dari ke-6 variabel yang kita miliki ini. Nah, lanjut kita ke label dari nama variabel. Oke, sebentar. Untuk label berarti kita label var nores. Kita kasih tanda bintang. Ini nores itu labelnya nomor responden. Oke. Nomor responden. Oke, nah untuk formatnya seperti ini ya. Sesuai dengan ini. Label var nores nomor responden. Oke. Nah, supaya kita tidak capek-capek ngetik, kita copy paste saja, tinggal kita ubah ujungnya aja. Nah, untuk yang kedua itu usia. Usia itu masuk, yang kedua itu fakultas. Kemudian ini kita ubah jadi fak, sesuai dengan variabel pertama yang telah kita ubah. Oke, yang kedua itu usia. Usia kita ubah ininya usia sesuai dengan perintah yang tadi. Oke, ini seks kita ubah ke jenis kelamin. Yang kelima itu BB. BB itu singkatan dari berat badan. Dan yang kelima itu NKTT. NKTT itu riwayat nyeri kepala. Kita kasih riwayat nyeri kepala. Oke. Nah, untuk melabeli dari variabel masing-masing ini sama seperti yang pertama, kita blok untuk bagian labelnya.
kita execute selection do. Nah, di bagian labelnya sudah muncul untuk nama-nama dari variabel label ini. Oke, baik, langsung saja kita kembali. Nah, baik, setelah kita mengklasifikasikan nama dari variabel, kemudian penjelasan dari nama lengkap dari variabel, kita mendefinisikan lagi. Jadi, berapa atau apa nilai dari masing-masing variabel ini. Nah, misalkan di nomor responden. Nomor responden ini kan kita tadi sudah isi ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 nomor responden. Jadi kita nggak perlu rubah lagi. Yang kita ubah itu fakultas, karena kita nggak ada klasifikasi. Fakultas apa yang kita teliti dalam stata ini. Kalau usia itu sudah kita klasifikasikan usianya dari rentang berapa. Nah, di sini kan kita sudah mengisi ya. Nomor respondennya itu 1 sampai 5. Nah, untuk fakultas ini kita belum klasifikasikan. Jadi masih berbentuk angka 1, 2, 2, 1, 3. Oke. Dan usia ini sudah kita klasifikasikan usianya dari 18, 21, 22, 19 sampai 20. Nah, kemudian untuk berat badan juga sudah. Seksnya ini belum, karena seks ini cuma menunjukkan angka 1, 0, hanya 2. Jadi ini kita harus kualifikasikan lagi, misalkan 1 itu untuk laki-laki, kemudian 0 itu untuk perempuan. Nah, di sini juga untuk riwayat nyeri kepala itu kita kualifikasikan lagi, karena di sini untuk 1 itu kita belum tahu itu apa, kemudian 0 itu untuk apa. Nah, kita kualifikasikan 1 itu untuk ya, 0 itu untuk tidak. Jadi biar memperjelas dari data yang kita olah ini. Jadi kita kualifikasikan lagi. Untuk caranya sama seperti ini, cuman kita harus mengikuti aturan dari kode ini. Nah, di sini kita ikuti saja tata cara dari nilai dan definisi penggunaan do-file, komen dari stata. Nah, kita tinggal ikuti saja. Kita perkecil dulu. Nah, karena yang pertama kita itu ingin ubah yaitu fakultas. Jadi kita definisikan atau memberi penjelasan terhadap variabel dari fakultas ini. Oke. Kita ketikkan sesuai dengan ini, label values fakultas kode underscore fakultas. Kita enter, kemudian nah, label define, kita mendefinisikan lagi angka 1 itu untuk apa, 2 untuk fakultas apa, 3 untuk fakultas apa. Nah, caranya sama, label define. Define itu mendefinisikan. Define kode fakultas FAK 1. Nah, kita definisikan 1 itu untuk fakultas apa. Nah, di sini kan ilmu komputer, ekonomi, dan psikologi. Kita coba fakultas pertama itu untuk ekonomi. Ekonomi. 2 itu untuk apa? 2 itu untuk fakultas kedokteran. Nah, ketiga itu untuk fakultas contohnya itu fakultas ilmu komputer. Kita ikut lagi ya. Nah, kalau untuk mendefinisikan dari label atau nama dari variabel ini, kita tidak perlu execute seperti yang tadi. Jadi kita cukup lihat saja di bagian data editornya.
Oke, kita lihat saja langsung ke bagian data editor. Data editor, data. Bentar. Ini kita enter. Sebentar. Nah, jadi sama ya untuk tata caranya. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa untuk nomor responden 1 itu dari Fakultas Ekonomi. Kemudian untuk responden nomor 2 dan 3 itu untuk Fakultas Kedokteran. Dan untuk ilmu komputer itu di nomor responden 5. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, sudah jelas untuk keterangan dari fakultas dari data ini. Oke, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya itu, nah kita lanjut untuk ke yang selanjutnya itu, selanjutnya itu tadi apa? Nah, untuk yang di bagian jenis kelamin, karena tadi di data editnya itu kita lihat untuk jenis kelaminnya belum dikualifikasikan laki-laki atau perempuan. Nah, kita kualifikasikan lagi untuk jenis kelamin beserta riwayat nyeri kepala. Oke, langsung saja kita close dulu. Kita buka do file. Nah, kita ini copy pastekan aja biar lebih mudah. Ini untuk kode usia. Kode usia. Nah, ini kita tinggal ubah lagi usia. 1 itu untuk laki-laki. Kita ubah menjadi laki-laki. Kemudian yang 0 itu untuk perempuan. Yang 3 kita hapus saja karena untuk jenis kelamin hanya 2, laki-laki dan perempuan. Oke, kemudian untuk NKTT untuk riwayat nyeri kepala. 1 itu ya, 0 itu kita kategorikan tidak. Ini kita hapus dulu. Ini kita ubah ke NKTT. Nah, sama seperti tadi kita execute. Oke, setelah kita execute, kita lihat lagi datanya sudah berubah atau belum. Nah, di sini untuk kategorinya, sebentar, ini ada yang salah.
maaf, bukan ini, saya yang salah sebentar. Ini untuk seks. Nah, kita execute. Di data kita buka lagi. Ini saya ubah lagi. Kode seks untuk seks. Nah, 1 untuk laki-laki, 0 itu untuk perempuan. Oke. Kita lihat datanya. Nah, ini untuk klasifikasinya sudah berubah. Jadi untuk fakultasnya itu sudah diklasifikasikan dari 3 fakultas, yaitu ekonomi, kedokteran, dan ilmu komputer. Kemudian untuk jenis kelaminnya juga sudah didefinisikan menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk riwayat nyeri kepalanya sudah dikategorikan menjadi ya dengan tidak, yang artinya ya berarti positif nyeri kepalanya. Kemudian yang tidak itu berarti tidak mengalami gejala nyeri kepala. Oke, kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya itu, nah setelah ini semua sudah diklasifikasikan, jadi kita tarik kesimpulan bahwa pada nomor responden 1 dari Fakultas Ekonomi yang berusia 18 tahun dengan jenis kelamin laki-laki yang memiliki berat badan 59 kg, yaitu positif mengalami riwayat nyeri kepala pada tubuhnya. Kemudian untuk yang tidak itu dari nomor responden 3, 4, dan 5. Dan ini dari 3 fakultas yang berbeda, yaitu kedokteran, ekonomi, ilmu komputer, dan memiliki berat badan yang rata-ratanya 20 kg, yang usianya rata-rata 20 tahun, perempuan dan laki-laki. Kemudian dengan berat badan 42, 57, dan 47 kg. Ketiganya tidak mengalami gejala riwayat nyeri kepala. Oke. Jadi seperti itu untuk mengklasifikasikan data dari penelitian yang ingin kita teliti menggunakan aplikasi Stata. Nah, jika sudah selesai, tinggal kita save saja. Save saja. Karena ini sudah saya save, jadi untuk pengolahan data di sini yang dari angka-angka itu menjadi kualifikasi, jadi udah selesai. Oke. Oke, jadi mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas
kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan dalam penyampaian materi penggunaan aplikasi statistik yaitu Stata. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari video ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum.